Pada 27 April 2013, Raffi Ahmad baru saja selesai menjalani proses rehabilitasi terkait kasus penyalahgunaan narkoba. 3 bulan sebelumnya, sang selebriti yang sedang berada di puncak karir itu ditetapkan sebagai tersangka oleh BNN karena kedapatan mengonsumsi barang terlarang. Masa lalu Raffi yang kelam tak membuat karirnya luntur begitu saja. Dirinya kemudian menjelma bukan hanya sebagai selebriti kenamaan, tapi juga pebisnis yang punya relasi dekat dengan konglomerat dan kerap bersinggungan dengan para elit politik. Kini, Sultan Andara ini berada di pusaran pemerintahan Prabowo, sembari terus dibayang-bayangi oleh isu dan tudingan kotor. Raffi Ahmad mengawali karir di dunia hiburan pada tahun 2001 sebagai seorang aktor remaja. Namanya makin melambung kala dirinya menjadi pembawa acara di berbagai program televisi. Tahun demi tahun, popularitasnya makin tinggi, hingga kejadian di 2013 membuatnya rehat sejenak dari hiruk-pikuk dan gegap gempita. Petugas Badan Narkotika Nasional atau BNN minggu pagi menangkap selebritis muda berinisial RA karena diduga mengkonsumsi narkoba. RA ditangkap di rumahnya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Setahun pasca kasus yang mengguncang itu, Raffi Ahmad memulai kehidupan baru dengan menikahi Nagita Slavina. Prosesi pernikahan keduanya disiarkan 3 stasiun televisi dengan estimasi biaya mencapai miliaran rupiah. Nantinya, pasangan ini bukan hanya membesarkan anak, tapi juga membangun kerajaan bisnis yang bernaung di bawah bendera Rans Entertainment. Cikal bakal Rans bermula dari kanal YouTube yang dibuat pada 2015. Seiring berjalannya waktu, Raffi mulai menguasai pasar digital dengan jutaan pengikut di media sosial. Luasnya jangkauan Raffi ini nantinya digunakan oleh pemerintah yang berkuasa untuk mendengungkan citra positif dan menyebarluaskan kebijakan dan proyek negara. Dalam kurun waktu 2020 hingga 2024, Raffi Ahmad setidaknya telah mendirikan 35 perusahaan yang terafiliasi dengan pejabat tinggi pemerintahan, konglomerat hingga putra mantan presiden. Karirnya di industri hiburan hingga gurita bisnis di berbagai lini menjadikan Raffi Ahmad sebagai salah satu selebriti terkaya di Indonesia. Meski laporan kekayaan Raffi belum dirilis, namun kekayaannya ditaksir mencapai triliunan rupiah. Selain berkutat di industri hiburan, Raffi nyatanya telah menjalin hubungan dengan partai politik sejak 2010. Raffi pernah menjabat sebagai Kepala Departemen Komunikasi Publik di organisasi sayap kepemudaan Partai Gerindra bernama Tunas Indonesia Raya atau TIDAR. Kedekatannya dengan Partai Gerindra ini membuatnya mendukung Prabowo Hatta di Pilpres 2014 dan Anies Baswedan Sandiaga Uno di Pilkada DKI Jakarta 2017. Pada Pilpres 2019, Raffi sedikit bermanuver karena lebih dekat dengan Jokowi. Kedekatan Raffi dengan Jokowi sudah terlihat setahun sebelumnya, tepatnya usai acara pembukaan Asian Para Games 2018. Pertemuan pertama dengan Jokowi itu ia abadikan dalam sebuah foto dan video yang kemudian diunggah di media sosial. Saat Jokowi resmi menjabat sebagai presiden, Raffi Ahmad terlibat aktif dalam sosialisasi program-program dan kebijakan pemerintah seperti penanganan pandemi, peresmian kereta cepat, dan pembangunan IKN, hingga ia kerap dituding sebagai buzzer rezim. Kedekatan Raffi dengan Jokowi kemudian berlanjut ke anak-anaknya lewat jejaring bisnis. Kedekatan Raffi dengan Gerindra kembali tersorot saat dirinya masuk dalam daftar influencer yang mendukung pencalonan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Raffi ikut berkampanye dan beberapa kali terlihat hadir saat debat capres. Tak sampai di situ, Raffi juga ditunjuk sebagai ketua tim pemenangan pasangan Andra Soni Dimyati Natakusuma di Pilkada Banten. Raffi juga mendukung pasangan calon yang disokong Gerindra di Pilgub dan Pilbub 2024. Dukungan besar yang dikerahkan Raffi berbuah manis dengan sebuah jabatan. Ia dilantik Prabowo sebagai utusan khusus presiden, pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Raffi juga menjabat sebagai wakil ketua umum bidang industri kreatif di Kamar Dagang dan Industri Indonesia 2024-2029. Pemirsa, selebritas Raffi Ahmad baru-baru ini menerima gelar Doktor Honoris Causa atau dokter kehormatan dari sebuah perguruan tinggi di Thailand. Namun pemberian gelar tersebut memancing sorotan warganet karena dianggap ada sejumlah kejanggalan. Tak lama sebelum itu, Raffi sempat disorot publik karena mendapatkan gelar kehormatan dari kampus bodong yang mengklaim telah diakui oleh kerajaan Prusia. Klaim ini semakin mencurigakan karena kerajaan Prusia telah bubar setelah Perang Dunia Kedua. Tak hanya Gerindra, Raffi juga dekat dengan PAN. Pada 2012, PAN bahkan telah menyiapkan Raffi untuk maju di Pileg, tapi batal karena kasus yang menimpanya. PAN juga menjadi kendaraan politik bagi keluarga Raffi. Adiknya, Nisha Ahmad, terpilih menjadi anggota DPRD Jawa Barat 2024-2029. Sementara iparnya, JJ Rice, sukses menjadi Bupati Bandung Barat terpilih. Menurut penelusuran proyek Multatuli yang dirilis pada 2024, nama-nama elit politik dan konglomerat kelas atas terafiliasi dengan jaringan bisnis Raffi Ahmad. Perusahaan rintisan dua putra Jokowi, Gibran dan Kaesang, serta Edwin Prasetya dan Antoni Pradipta, bernama GK Hebat,
berkolaborasi dengan perusahaan Raffi bernama Rans Nusantara Hebat. Selain itu, Kaisang juga menjadi pemegang saham sekaligus komisaris di Rans Entertainment sejak 2021. Doni Oskaria, paman Nagita Slavina yang kini menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN, memiliki saham di PT Rans Entertainment dan PT RFA Maju Internasional. Gania Kartasasmita dan Loemongga Haumasan, anak dan istri dari Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian, mendirikan PT Asiana Rans Indonesia bersama Raffi Ahmad yang bergerak di sektor properti. Karisma Bibitani, anak dari Safrudin Kambo, mantan Wakapolri dan Menteri Pemberdayaan Negara, mendirikan PT RFA Karisma Internasional bersama Raffi Ahmad. Perusahaan ini mendirikan restoran di kota Paris yang menyajikan ragam kuliner khas Indonesia. Jeremy Emmanuel, menantu Rafael Alun, mantan pegawai pajak yang terlibat pencucian uang, memiliki saham di PT Rans Olahraga Digital. Legend Purnawirawan Joni Supriyanto, mantan Kepala BAIS TNI sekaligus Wakil Ketua Tim Kampanye Ganjar Mahfud, memiliki saham di PT Rans Bersahaja Network. Raffi bersama Tommy Hermawan Low dan Rudi Salim mendirikan usaha patungan bernama PT Prestisius Rans Moon, bisnis klub malam dan arena permainan di Jakarta Utara dan Medan. Nama Tommy ada dalam jajaran direksi Lionheart Group yang menjalankan bisnis perhotelan dan perjudian di Kamboja dengan nama Kompong Dewa Casino and Resort. Tommy merupakan anak dari Jerry Hermawan Low, konglomerat pemilik JHL Group yang bergerak di sektor properti, pertambangan, hiburan, otomotif hingga media. Keduanya sempat dituding sebagai orang yang mengendalikan judi online di Indonesia. Menpora Aryo Bimo Aryo Tejo memiliki saham di PT Rans Nikmat Sejahtera dan PT Rans Prestisius Cakrawala. Raffi lewat PT Agung Rans Bersahaja Indonesia sempat akan membangun beach club dan resort di Pantai Krakal di Gunung Kidul. Proyek seluas 10 hektar itu rencananya akan dibangun di atas wilayah kawasan Bentang Alam Kars Gunung Sewu bagian timur. Hal ini lantas mendapatkan kritik dari aktivis lingkungan karena pembangunan beach club di wilayah tersebut dapat berdampak buruk bagi lingkungan sekitar, serta memperbesar potensi terjadinya banjir, tanah longsor, dan krisis air. Rencana pembangunan proyek Beach Club di pesisir selatan Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta menuai protes. Sebagai salah satu investor, artis Raffi Ahmad telah menyatakan mundur dari proyek yang dinilai sejumlah pihak berpotensi merusak lingkungan. Beragam penolakan dari masyarakat inilah yang membuat Raffi akhirnya menarik diri dari proyek tersebut. Pada Februari 2024, tudingan keras dihembuskan oleh National Corruption Watch yang menyebut Raffi diduga terlibat dalam tindak pidana pencucian uang. Menurut NCW, uang-uang yang masuk ke kantong Raffi merupakan milik tersangka hingga terdakwa kasus korupsi. Oleh karena itu, pihak NCW meminta aparat yang berwenang untuk memeriksa aliran transaksi uang Raffi Ahmad. Di lain pihak, Raffi dengan tegas membantah hal tersebut. Ia menyebut kekayaannya adalah hasil usaha dan kerja keras selama bertahun-tahun. Silakan saja kalau mau dicek, ini apapun itu silakan. Kita memang sudah mau menjadi perusahaan yang terbuka, semuanya pun harus terbuka. Jadi rasa-rasanya ya janganlah. Saya kan termasuk anak muda, generasi muda yang sekarang yang ingin sukses, yang ingin juga meneruskan ibaratnya untuk memperjuangkan perusahaan-perusahaan kita untuk menjadi lebih baik. Ya janganlah diberitakan yang merugikan, apalagi menyesatkan seperti ini. Menteri BUMN Erick Thohir di suatu kesempatan bahkan membela Raffi dan meminta publik untuk mendukung, alih-alih menuding yang aneh-aneh. Saya sama Raffi yang lagi digosipin cuci uang. Masa saya digosipin cuci uang? Gini loh, kalau ada generasi muda yang sedang membangun usahanya, itu harusnya itu didukung, bukan digosipin yang aneh-aneh. Akhir 2024, Raffi kembali dituding sebagai maklar jabatan. Hal ini bermula saat Sule dalam sebuah siniar mengaku pernah ditawari Raffi untuk maju sebagai calon wakil wali kota Bekasi. Kemarin Rapi untuk di Depok apa Bekasi? Bekasi, wali kota Bekasi. Rapi telepon. Mau nggak jadi wakil wali kota? Pagi-pagi jadi wakil wali kota. Belum. Dugaan Raffi Ahmad sebagai maklar jabatan semakin kuat setelah ada pengakuan dari jurnalis Tempo. Lagi-lagi, Raffi membantah hal tersebut. Asisten pribadi Raffi Ahmad, Mufli Budi Ananda, secara mengejutkan masuk ke dalam jajaran Dewan Komisaris PT Krakatau Posko, perusahaan patungan milik BUMN dan raksasa baja Korea Selatan. Banyak pihak mempertanyakan kompetensi yang menjadi dasar penunjukan Mufli, mengingat ia sebelumnya lebih dikenal sebagai asisten pribadi dibandingkan pengalamannya di industri baja atau sektor manufaktur. Kasus Mufli hanyalah bagian kecil dari gurita kekuasaan keluarga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang dalam beberapa tahun terakhir semakin terkonsentrasi ke tatanan politik lokal maupun nasional. Keluarga, kerabat, dan orang-orang dekat Raffi Nagita sukses menduduki berbagai jabatan penting di pemerintahan, BUMN, hingga lembaga negara. Fenomena jaringan kekuasaan ini kemudian dikenal dengan istilah Rans Connection.
Membicarakan Raffi Ahmad, kini tak lagi hanya sebatas lakon dunia hiburan. Kini ia telah bertransformasi menjadi pengusaha kaya yang sukses membangun imperium bisnisnya sendiri. Raffi Ahmad bersama sang istri, Nagita Slavina, telah berkembang dari selebritas hiburan menjadi pengusaha media sukses lewat Trans Entertainment. Jaringan bisnis yang membawai setidaknya 35 anak perusahaan ini pernah atau masih terafiliasi dengan anak-anak Jokowi, petinggi Partai Golkar, hingga purnawirawan TNI Polri. Di masa pemerintahan Prabowo Gibran, karir politik Raffi melesat menjadi utusan khusus presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Sebuah jabatan yang diraih dari hasil jerih payah dan jasa-jasanya mendukung pasangan ini di Pilpres 2024. Pengaruh dan nama besar Raffi Ahmad tak hanya membuat dirinya mendapat begitu banyak istimewaan, tapi juga turut mengantarkan anggota keluarga, kerabat, dan orang-orang terdekatnya menduduki jabatan strategis di pemerintahan daerah, legislatif, lembaga negara, hingga BUMN. Nama Mufli Budi Ananda menjadi sorotan publik setelah ditunjuk sebagai komisaris PT Krakatau Posko. Sosok yang selama ini dikenal sebagai asisten pribadi Raffi Ahmad itu kini menjadi perbincangan warganet. Mufli Budi Ananda yang selama ini dikenal publik sebagai asisten pribadi Raffi Ahmad ditunjuk sebagai salah satu anggota Dewan Komisaris PT Krakatau Posko. Mufli mendampingi komisaris utama Brigjen TNI Bambang Sudono Sastroprawiro, sementara posisi presiden direktur dijabat oleh Kim Yong Jong. PT Krakatau Posko adalah perusahaan patungan antara perusahaan baja plat merah milik PT Krakatau Steel dan perusahaan Posko asal Korea Selatan dengan kepemilikan saham masing-masing 50%. Perusahaan yang berdiri pada 2010 ini bergerak di sektor pembuatan baja yang berlokasi di kawasan industri Cilegon. Sebagai salah satu produsen baja terpadu terbesar di Indonesia, PT Krakatau Posko memiliki peran penting dalam mendukung kebutuhan industri nasional. Tapi dipilihnya seorang asisten selebritas yang tak memiliki pengalaman di bidangnya justru membuat publik khawatir dan mempertanyakan tata kelola perusahaan ini. Belum ada rekam jejak publik yang menunjukkan pengalaman signifikan Mufli di BUMN, perusahaan baja atau posisi komisaris sebelumnya. Ia hanya dikenal sebagai orang dekat Raffi Ahmad. Latar belakang pendidikannya pun dipertanyakan karena hanya lulusan D3 Teknik Listrik dari Politeknik Bunda Kandung. Mufli sebetulnya pernah tercatat kuliah S1 Teknik Industri di ISTN tapi kemudian mengundurkan diri. Catatan-catatan inilah yang kemudian menimbulkan dugaan pengangkatannya sebagai komisaris hanya berdasarkan kedekatan personal, bukan meritokrasi ataupun kompetensi. Pada 2018, adik bungsu Raffi Ahmad, Sana Sudikoh, menikah dengan Richie Ismail alias JJ Govinda. Pasangan ini nantinya menjadi bagian penting dari jejaring keluarga Raffi Ahmad di Jawa Barat yang menggabungkan popularitas hiburan dengan kekuasaan politik daerah. Sana sendiri dikenal sebagai aktris dan penyanyi yang telah lama berkecimpung di dunia hiburan tanah air. Sementara JJ Govinda dikenal sebagai musisi yang kemudian terjun ke dunia politik lewat Partai Amanat Nasional. Saudara, dua anggota keluarga selebritas Raffi Ahmad terjun ke dunia politik. Adik Raffi, Nisya Ahmad, dan iparnya Richie Ismail memutuskan bergabung ke Partai Amanat Nasional. JJ bergabung dengan PAN dan memulai petualangan politiknya di Pileg 2024 sebagai caleg DPR RI dari Dapil Jawa Barat 2. Sayangnya, JJ gagal melenggang ke Senayan karena tak mendapat dukungan yang cukup. Meski belum berhasil di Pileg, perjalanan politik JJ tak terhenti. Ia kemudian fokus di Pilkada Kabupaten Bandung Barat 2024 berpasangan dengan Asep Ismail. Melawan kandidat lain termasuk dua figur artis seperti Gilang Dirga dan Hengki Kurniawan, ia berhasil menang dan resmi dilantik sebagai Bupati Bandung Barat 2025-2030 oleh Presiden Prabowo. Berbeda dengan Sahnas yang tidak menduduki jabatan politik secara langsung, Nisya Ahmad, adik kedua Raffi Ahmad, kini menjabat sebagai anggota DPRD Jawa Barat 2024-2029. Anissa Sadia Ifat alias Nisya Ahmad memulai karir sebagai aktris, penyanyi, dan konten kreator. Ia juga memiliki saham di PT Rans Manajemen Artis, salah satu entitas dalam grup bisnis Raffi Nagita. Pada 2023, Nisya resmi bergabung dengan Partai Amanat Nasional yang menandai langkahnya terjun ke dunia politik setelah sebelumnya fokus di industri hiburan. Tak berselang lama, Nisya langsung dipersiapkan PAN untuk maju di Pileg 2024 sebagai caleg DPRD Provinsi Jawa Barat dan mendapat dukungan penuh dari Raffi Ahmad. Sedangkan suami Nisya, Andika Rosadi, maju sebagai caleg DPR RI dari Partai Solidaritas Indonesia. KPU Jawa Barat melantik adik selebritas Raffi Ahmad, kendati suaranya kalah dari caleg satu partai. Caleg PAN yang suaranya lebih unggul mengundurkan diri dengan alasan yang belum jelas.
Meskipun Nisha awalnya dinyatakan tidak lolos karena perolehan suaranya berada di bawah caleg lain, ia tetap dilantik menjadi anggota DPRD Jawa Barat, menggantikan caleg terpilih Thoriko Nasrullah yang mengundurkan diri. Langkah ini menuai kritik publik karena Nisha dianggap memanfaatkan nama besar kakaknya. Namun PAN membela bahwa prosesnya telah sesuai dengan aturan partai dan perundang-undangan. Nasib berbeda terjadi pada sang suami. Andika Rosadi sebenarnya berhasil menempati posisi teratas di antara caleg lain, tapi dirinya dipastikan gagal melenggang ke Senayan karena PSI tidak memenuhi syarat ambang batas parlemen secara nasional. Setelah pemilu selesai, keduanya resmi bercerai pada 19 September 2024. Putusan tersebut ditetapkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah gugatan yang dilayangkan pada Mei 2024. Doni Oskaria, paman Nagita Slavina yang punya jejak panjang di perbankan hingga perusahaan aviasi, kini menduduki posisi strategis di pemerintahan Prabowo. Doni dilantik menjadi Wakil Menteri BUMN, menjabat Direktur Operasional Danantara, serta Kepala Badan Pengaturan BUMN sejak 2025. Posisi-posisi ini membuat Doni menjadi salah satu figur paling berpengaruh di ekosistem BUMN dan investasi nasional saat ini. Sebagai paman Nagita, Doni Oskaria juga tercatat memiliki saham di PT Rans Entertainment dan PT RFA Maju Internasional. Sementara anak Doni, Putih Aulia Yosali, memiliki saham di PT Rans Enak Tahu. Pada Mei 2025, adik ipar Nagita Slavina, Bari Teja Tamin, ditunjuk sebagai Komisaris Independen PT Sarinah, perusahaan BUMN yang bergerak di bidang retail, perdagangan, dan manajemen properti. Penunjukan ini menuai pro dan kontra di mata publik. Sebagian melihatnya sebagai nepotisme karena hubungan keluarga dengan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, sementara yang lain menilai latar belakang pendidikan dan bisnisnya yang relevan. Kerabat Raffi Ahmad lain yang juga mendapat sorotan publik adalah Tubagus Vicky Cikara Satari, seorang akademisi dan pengusaha yang ditunjuk sebagai Direktur Utama pengganti antar waktu LPP TVRI 2023-2028 pada Juni 2026.